mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya kan? Iya. Jadi yang mimpin doa hari ini Miss minta tolong pada Aber, kamu mimpin doa dari bahasa Indonesia kan? Enggak apa-apa, yang penting bahasa apa yang dimengerti. Stand up please. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai mata pelajaran kami Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami Bapa bisa menerima setiap pelajaran yang diberikan oleh Ibu Guru kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami boleh berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you, Akbar. So, now I wanted to ask you, jadi Miss mau nanya sama Winda, Yes. ada nggak waktu terburuk Winda selama Winda berada di bumi ini, di dunia ini? Waktu terburuk mimpi Ya, contohnya kayak waktu sial gitu, contohnya kayak gini. Ada, Tadi Miss. aku waktu ke sekolah hujan deras. Ada, ya kan? Miss. Apa itu? Gak ada duit, Miss. Waktu aku terburuk, Miss. Iya, Jadi kalau seseorang itu ada bad times-nya, jadi di bahasa Inggris itu dibilang bad times ya. Jadi kalau seseorang itu ada bad times-nya, pasti ada good times-nya. Kenapa? Karena mereka ini satu paket. Karena kita sering dengar life is never flat, ya kan? Jadi artinya itu hidup itu nggak pernah datar. Jadi ada gunungnya, ada lembahnya, ada sungainya, ada musim panas, musim dingin dan lain-lain. Jadi untuk mengubah bad times ini kita butuh introspeksi diri, ya kan? Nah, butuh introspeksi diri. Ketika kita introspeksi diri, pasti itu tujuannya untuk mengubah bad times itu ke good times. Nanti hari ini aku sial kali ya. Besok aku harus kayak gini lah, biar berubah gitu, biar lebih baik lagi dari hari ini gitu kan. Jadi momen dimana kita mengubah bad times itu ke good times itu namanya emergency situation. Emergency situation itu momen dimana kita mau mengubah bad times itu ke good times, gitu kan. Jadi emergency situation dalam bahasa Inggris itu menggunakan modals of necessity. Nah, siapa yang udah pernah dengar di sini kata modals? Aku, Miss. Apa itu modals? Modal kan, Miss. Yang itu lah, Miss. Yang I itu ya, Miss. No. Atau apanya? Apa tadi? Itu sampai saya. Oh, yang modal berarti yang was, where gitu ya, Miss. No. Jadi, apa, Miss jelasin aja ya. Iya. Modals itu digunakan untuk mengekspresikan beberapa hal. To express necessity, advice, request, or assumption, or the other. Jadi banyak gitu hal-hal yang mau diekspresikan pakai modals. Jadi jenis-jenis modals itu ada, bagian-bagian modals itu ada can, pernah dengar? Pernah, Must, have to, need to, ought to, will, shall. Pernah dengar kan? Jadi yang belum pernah dengar, jadi di sini mau jelaskan tentang itu semua, tentang expressing necessity itu apa, tentang modals itu apa. Tapi bukan semua modals, kita hanya ngambil beberapa modal saja yang berhubungan sama expressing necessity, gitu kan? Ini expressing necessity. Jadi di sini hari ini kita we are going to learn how to ask or tell other to do or not to do something. Jadi di bahasa Inggris itu dinamakan expressing necessity. Jadi sederhananya seperti ini. Expressing necessity itu untuk menyatakan, mengekspresikan keharusan. Jadi expressing necessity itu menggunakan beberapa modal, yaitu ada modal must, ada modal have to, should, dan satu lagi ought to. Tapi hari ini kita hanya bahas dua modal sini saja, yaitu must dan have to. Kenapa, Miss? Karena must dan have to ini memiliki arti yang sama, jadi agak sulit untuk membedakannya. Jadi hari ini kita harus paham apa sih beda dari must dan have to itu, ya kan? Jadi kita fokus sama must dan have to. Nah, di sini Miss sudah bagi dua di dalam tabel. Di sini must, di sini have to. Jadi kita dengan mudah membedakan antara keduanya. Jadi yang pertama itu must.
Must is used to state the necessity that comes from the speaker. Ada yang tahu artinya? Enggak. Jadi nggak apa-apa. Jadi keharusannya itu berasal dari speaker. Speaker itu kan orang yang ngomong ya kan. Jadi sekarang itu nih speaker di sini gitu kan. Jadi keharusannya itu datang dari si pembicara. Nah, jadi contohnya ambil ini. You must do your homework. You must do your homework. Artinya kamu harus mengerjakan tugasmu. Jadi Miss bilang sama kalian, sama si Upper, you must do your homework. Jadi keharusan yang ingin dilakukan si Upper itu berasal dari Miss. Miss itu kan tadi kan speaker kan. Jadi Miss mengharuskan Upper untuk melakukan tugasnya. Ya kan, ngerti Miss. Nah, yang have to itu to state the situation. Artinya itu situation artinya right. Jadi keharusan itu berasal dari situasi, keadaan, kayak gitu. Jadi keadaan yang mengharuskan seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Keadaan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sudah dapat deh perbedaan dari must dan have to sampai di sini. Keharusan itu tergantung situasi ya, Miss. Have to. Iya, Have to. Kalau must itu keharusan yang dari speaker. Ya, betul banget. Contohnya kita ambil ini. My mother asked me to accompany her to the market at 5 p.m. I have to get up early. Jadi di sini kita pakai have to. Ini artinya kenapa? Merah-merah. Iya, karena merah latarnya. Jadi di sini artinya ibu saya menyuruh saya untuk menemani dia ke market besok pagi jam 5. Jadi saya harus cepat bangun besok. Jadi keadaannya itu, situasinya itu ibunya yang menyuruh ke market untuk belanja. Jadi saya harus cepat bangun. Jadi keadaan ini yang mengharuskan saya untuk cepat bangun. Ini mantap banget. Nah, yang kedua itu must juga digunakan use for formal rules. Artinya itu must itu digunakan untuk aturan yang formal. Misalnya, you must present ticket and passport. Itu merupakan formal rule. Siapa yang tahu artinya? Ini ada kata tiket dan paspor. Jadi pasti nggak asing lagi kan? Tiket dan paspor itu biasanya dibutuhkan kalau kita mau naik pesawat, atau mau naik bus, naik kereta api, ya kan? Jadi itu merupakan aturan formal gitu, dari bandaranya atau dari stasiunnya, gitu, ya kan? Jadi harus pakai must. Dan perbedaannya must dan have to itu terletak pada must itu usually stronger and stress importance than have to. Jadi artinya itu must itu memiliki tingkat keharusan yang paling tinggi dari apapun, dari semuanya. Jadi kalau kita kasih persennya, must itu tingkat keharusannya itu 100%. Jadi nggak ada lagi di atasnya kan, nggak ada 101% kan. Yang paling tinggi itu 100%. Nah, dan have to itu use more commonly. Jadi have to itu lebih sering digunakan. Kenapa? Karena itu lebih aman dan lebih enak gitu cara menyampaikannya. Ngerti? Ngerti nih? Oh, ini Miss jelasin contohnya satu lagi. I love English. I must speak English. Jadi di situ dibuat harus karena keinginan sendiri. Di sini ada subjek I. Jadi yang ngomong itu kan I itu saya kan. Jadi Miss bilang I love English. I must speak English. Jadi Miss harus bisa bahasa Inggris gitu. Karena itu dari Miss sendiri. Jadi keharusannya itu berasal dari diri Miss sendiri. Dan ini I built my career in this company. I have to speak English. Harus karena ada dorongan faktor luar. Faktor luar itu situation juga kan bisa kan. Nah, saya harus bisa berbahasa Inggris karena saya bekerja di perusahaan dan perusahaannya itu mewajibkan semua karyawan untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi saya harus mampu berbicara bahasa Inggris.
Jadi begitulah perbedaan antara must dan have to. Udah paham? Selanjutnya, kan tadi kan must sama have to itu kan bentuk yang positif. Nah, sama seperti tenses, di sini juga mereka memiliki bentuk yang negatif. Must itu di bentuk negatifnya itu must not. Nah, have to itu bentuk negatifnya don't have to. Atau has to di bentuk negatifnya itu doesn't has to. Oh, tadi Miss lupa menjelaskan. Have to sama has to itu tergantung sama subjeknya. Contohnya subjeknya itu singular. Singular itu subjeknya kan ya she, he, it kan. Itu pakai has. Jadi dia has to. Jadi kalau dia subjeknya I, we, they, you itu pakai yang have to. Nah, tergantung dari si subjeknya, nggak boleh asal-asalan menjodohkan antara have to dan has to sama subjek. Nih, jadi di bentuk negatif itu must itu pakai not, must not dan have to itu tadi udah bilang kan. Jadi kalau di dalam bentuk negatif itu arti dari must not itu dan don't have to itu completely differently. Jadi benar-benar berbeda gitu. Nggak sama seperti bentuk positif tadi gitu. Bentuk positif tadi kan artinya sama-sama harus kan. Mas itu harus, have to itu harus. Jadi susah untuk membedakannya. Jadi di sini must not itu merupakan larangan. Jadi di dalam bahasa Inggris itu biasa disebut prohibition. Jadi contohnya itu ini. Yang for the first, you must not smoke in hospital. Arti must not itu bukan tidak harus ya, karena tadi kan must itu artinya harus. Jadi karena ditambahin not kalian pikir tidak harus kan. Jadi itu merupakan larangan gitu. Berarti larangan itu nggak bisa dilanggar. Kalau dilanggar pasti ada konsekuensinya. Jadi di sini ada beberapa contoh. The second example is she must not bring her cat into my house, and I must not help you, and the last you must not believe him. Jadi kamu jangan mempercayai dia. Biasanya kalau kamu jangan mempercayai dia, biasanya itu ditujukan untuk laki-laki yang sering mengucapkan dosa. You must not believe him. Jadi pengertiannya don't have to itu untuk menyarankan sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Tidak perlu dilakukan. Contohnya itu you don't have to buy so many books. Jadi kamu tidak perlu membeli banyak buku. Jadi berbeda kan pengertiannya, udah bisa kan didapat perbedaan dari must not dan don't have to. Sedikit Miss. Kok sedikit sih, harus banyak lah. Nah, contoh yang kedua itu you don't have to go to school because it is holiday. Jadi kamu tidak perlu datang ke sekolah karena hari libur ya kan. Ngapain datang ke sekolah kalau libur kamu mau hari? Di sini ada percakapan. Aku lagi sekali. Silakan dengan di sini. Who is calling you? That's my sister Nagita. She wants me to accompany her to the bookstore. She is assigned by her school's principal to buy books for the school's library. What kind of books does she have to buy? All I know is that she has to buy so many books. That is why she needs my help. I'm sorry, I can't go with you and Nagita. I have to stay home and look after my little sister. That's fine. I must be leaving now. Well, have fun with Nagita at the bookstore. Okay. Thank you for that. Bisa ya. Jadi dari dialog ini sudah garis bawahi. Ini aja. Miss mau mengaplikasikan penjelasan Miss tadi sama ini bentuk dialognya ini. Jadi yang B bilang she has to buy so many books, that is why she needs my help. Jadi yang B itu harus pergi membeli buku gara-gara keadaannya, situasinya temannya tadi meminta bantu dia untuk membeli beberapa banyak buku gitu. Jadi situasi yang mengharuskan dia kan untuk mengerjakan itu. Dan ini ada I must be leaving now. Jadi itu keharusan yang berasal dari dia sendiri.
dia pengen pergi, dia harus pergi sekarang karena memang dia harus pergi untuk menemani temannya. Nggak mengerti. Coba bagian mana yang tidak dimengerti? Biar Miss jelaskan lagi. Ngerti Miss, aku ngerti kalau Miss. Ngerti. Ada sih tahu. Lucy ngerti. Mantap kali ya, ngerti semua. Kalau kayak gini terus cepat-cepat lah kita lulusnya. Kalau ngerti semua, ujian tuh nanti bagus-bagus lagi ya, kayak gini. Jadi di sini Miss mau ngasih tugas. Bukan tugas untuk sekarang, but homework. Jadi kenapa tugas rumah itu diberikan oleh seorang guru? Karena supaya untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolah bisa diulang kembali di rumah. Supaya nanti pulang dari sekolah gitu kan, lupa itu tadi mas sama Hefty itu apa yang dijelaskan di tadi, nggak ngerti kan. Nah, jadi tugas rumahnya itu, homeworknya itu, where do you go the test rules? For example, does your local library, museum, or swimming pool have rules? Write 10 rules for a place. Artinya, setiap tempat itu kan pasti memiliki rules-nya masing-masing, peraturannya masing-masing, dan pastinya ada larangan. Contohnya Miss kasih di taman, kamu harus membuang sampah pada tempatnya. Itu kan keharusan kan. Nah itu rules di park, itu park. Jadi di library contoh keharusan itu kamu harus menjaga ketertiban di ruangan perpustakaan seperti itu ya kan. Nah itulah contohnya. Jadi tugas kalian mencari 10 rules, 10 peraturan yang ada di tempat-tempat dekat rumah mungkin atau apa seperti itu. Ya. Jadi Miss pikir sampai di sini dulu penjelasan tentang must dan have to, tentang expressing necessity. Jadi minggu depan kita akan lanjut ke model yang lain, should dan ought to. Nah, jadi Miss harap memang benar-benar semua sudah mengerti apa perbedaan have to dan must. Ya Miss, baik Miss. So, jangan lupa kerjakan tugasnya minggu depan kumpul sama seperti hari ini, ketemu hari Jumat. Then see you in the next meeting. See you, Miss. Bye-bye. Bye.